Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Klasis atau RHK. Dan saat ini tema yang menjadi renungan kita adalah indahnya berbuat baik. Dilandasi dari sabda Tuhan dari Injil Matius 7 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Amin. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat di Gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Semarang Timur. Indahnya berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sejenak merenungkan dalam kehidupan kita di dunia ini, kadangkala kita pernah berpikir betapa indahnya kalau dunia ini diisi dengan semuanya tentang yang baik. Yang tidak baik tidak usah dan tidak ada saja. Bapak Ibu, sebaliknya bagaimanakah seandainya dunia ini juga diisi semuanya yang hal-hal yang buruk atau yang tidak baik atau yang tidak enak. Nah, kadangkala kita merenungkan hal tersebut tatkala kita tertimpa dengan permasalahan hidup yang dirasa berat, tidak enak, tidak indah, dan itu menimpa kita bertubi-tubi. Terlepas dari pertanyaan tersebut, dunia diciptakan Tuhan yang semula adalah kudus dan berharga. Namun karena dosa, maka dunia menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi dunia ini. Sehingga ada dua hal yang selalu menjadi isinya dunia. Kedua hal tersebut adalah hal-hal yang kudus dan berharga atau yang baik, dan yang satunya hal-hal yang najis dan tidak berharga atau yang jahat. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menggambarkan hal yang kudus dan berharga atau baik sebagai barang yang kudus dan mutiara, dan menggambarkan pihak yang tidak kudus dan jahat di dunia ini dengan binatang, anjing, dan babi. Dalam masyarakat Yahudi, anjing dan babi dipakai untuk menunjuk pada orang-orang di luar masyarakat Yahudi atau non-Yahudi. Jadi Tuhan Yesus memakai istilah yang memang sudah dimengerti atau mudah dipahami oleh pendengarnya, yaitu masyarakat Yahudi, termasuk para muridnya yang waktu itu menerima pengajaran dari Tuhan. Jadi bagi para murid Tuhan Yesus, ajaran Sang Guru ini langsung dapat ditangkap dan mudah dimengerti, meskipun diberikan dengan sebuah
gambaran. Orang Yahudi menganggap mereka yang non-Yahudi sebagai yang tidak kudus dan tidak berharga atau jahat, sehingga mereka menggambarkan sebagai anjing dan babi. Jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang pada zaman ini, lalu bolehkah kita berpikir dan mengatakan bahwa yang non-Kristen sebagai anjing dan babi atau kafir seperti orang-orang Yahudi mengatakan itu waktu itu? Tuhan Yesus memakai kata itu agar mudah dimengerti oleh pendengarnya. Tentu ini hati-hati kita memahaminya. Hal ini berbeda dengan sekarang. Penekanan pengajaran Tuhan sebenarnya adalah agar kita yang telah diselamatkan ini dapat melakukan perbuatan yang baik. Sekali lagi, Tuhan ingin agar kita melakukan perbuatan yang baik sebagai manusia ciptaan Allah yang telah mendapat kasih karunia Tuhan berupa penebusan atas dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita adalah kudus dan berharga. Kita harus mensyukuri itu dengan tetap menjaga diri supaya ciptaan baru di dalam Kristus pada diri kita tidak menjadi rusak dan hilang. Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai wujud betapa berharganya kita di mata Allah. Perlunya kita harus melakukan perbuatan baik sebagaimana kita saat ini. Berbuat baik menggambarkan suatu keindahan, menggambarkan identitas siapa Allah kita yang mencintai kebaikan. Oleh karena itu dengan berbuat baik tentu menjadikan indah segalanya. Setelah kita memperhatikan sabda Tuhan Yesus dikaitkan dengan keberadaan hidup kita yang telah dikuduskan oleh darah Tuhan, betapa kita diharapkan menjadi anak-anak Tuhan yang tentu kita ingat kita berharga di hadapan Allah dan diharapkan menjadi indah dengan berbuat baik. Amin. Tuhan memberkati kita semua.